Di dalam Alkitab kita melihat firman itu sangat penting, tetapi firman ke manusia selalu ada gap. Firman merubah, tetapi waktu mau sampai ke manusia ada gap. Seolah-olah firman tidak ada kuasa di dalam merubah, karena manusia mengeraskan hati. Apakah manusia penentu dia terima firman atau tidak? Yesus memberikan gambaran yang menarik ya. Benih firman ada yang jatuh ke tanah yang subur. Ada yang tempat berbatu-batu, ada yang di pinggir jalan. Itulah model jemaat-jemaat di zaman sekarang. Firmannya sama, tanahnya beda, dan ada yang batu, ada yang di pinggir jalan, dan ada musuh, saudara ya. Burung akan mengambil. Jadi peperangan rohani kita di dalam memasukkan firman ke setiap pribadi, itu ada tantangan musuh yang akan curi firman, dan tantangan diri yang adalah tanah yang gembur atau masih batu yang keras. Firman Tuhan satu kali dikhotbahkan, ratusan orang yang dengar firman, ini modelnya beda-beda. Maka ini gap yang sangat besar. Tuhan tidak mengesampingkan batu-batu. Tuhan tidak membuang batu-batu sebelum orang datang ke dalam gereja. Tuhan biarkan orang itu bergumul untuk habisi atau selesaikan batu-batu pribadi. Tuhan biarkan masing-masing bergumul, dia yang di pinggir jalan atau dia mau jadi tanah yang subur. Jadi Tuhan tidak memaksakan semua yang datang ke gereja harus sudah tanah yang subur. Semua yang datang sudah harus mempunyai hati yang siap dengarkan firman. Teorinya begitu. Kita punya teori diam kekristenan sangat banyak, tetapi faktanya tidak seperti itu. Semua orang Kristen harus melayani, itu teori. Tetapi nanti hambatan pelayanan itu ada di pribadi. Hambatan orang dengar firman itu juga ada di pribadi. Dan hambatan yang sangat besar lagi bukan hanya di pendengar, tetapi di menyampaikan. Di dalam kitab Roma dikatakan, waktu orang bisa berseru kepada Tuhan, dia harus percaya dulu. Lalu bagaimana dia bisa percaya? Berarti dia harus dengarkan firman dulu. Dia kalau sudah dengar, dia harus mempunyai iman dan seterusnya. Itu saudara bisa lihat seluruh tahapan penting di dalam kitab Roma. Lalu ada poin yang paling penting, yaitu selain nanti Tuhan yang mengutus, yaitu ada yang memberitakan. KTB ada kelompok, tetapi siapa yang memimpin? Ini akan menjadi penghalang. Jikalau si pemimpinnya tidak mau memimpin, maka anggota akan tidak ada pemimpin. Jikalau si pemimpin siapkan baik-baik, maka anggotanya akan dapat vitamin yang terbaik. Jikalau pemimpinnya asal-asal, maka anggotanya akan mencicipi rumput-rumput yang kering, bukan rumput-rumput yang hijau. Jadi penghambat, yaitu manusia yang dengar firman, karena mereka ada yang batu, ada yang pinggir jalan, dan penghambat, yaitu siapakah yang mau memberitakan. Lalu fondasi yang paling penting lagi di bawah, yaitu jikalau tidak diutus, siapa yang bisa pergi memberitakan. Maka saya percaya pemimpin-pemimpin KTB itu adalah utusan-utusan Tuhan untuk memimpin anggota KTB. Amin. Jikalau saudara salah mengerti konsep ini, maka KTB akan bubar di dalam waktu singkat. Karena saudara akan pikir, gila ini Pak Iter kasih saya tugas untuk memimpin KTB, emangnya saya orang yang santai, tidak ada kerjaan, kok dikasih tugas, enak saja. Bukankah ada orang lain yang lebih, misalnya yang punya potensi, kenapa tidak tunjuk dia, kenapa saya yang ditunjuk? Saudara kalau punya konsep itu, KTB pasti bubar. Saudara harus mempunyai konsep, jikalau bukan Tuhan yang mengutus, maka tidak ada yang akan memberitakan. Jadi fondasi-fondasi yang paling mendasar,
Tuhan yang mengutus saudara jadi pemimpin KTB. Amin? Amin tak? Kalau saudara mengerti prinsip ini, maka saudara akan memberitakan dengan sungguh-sungguh karena hasil pemberitaan akan menghasilkan petobat-petobat dan perubahan-perubahan hidup dari orang-orang yang tadinya batu, yang tadinya pinggir jalan, sekarang dia akan berubah menjadi tanah yang subur. Seringkali di dalam sekolah minggu juga sama. Penghambat anak-anak tidak dengar firman karena guru tidak ada. Kalau guru ada, guru sampaikannya suka-suka. Sehingga anak pulang dapat firman, firmannya itu dia dapat adalah rumput yang sudah kering, yang dimakan tidak enak lagi. Tetapi kalau sampaikan dengan baik, anak-anak akan dapat rumput yang hijau. Oke, harap semua pemimpin memperhatikan hal ini. Kalian diutus untuk memimpin. Oleh sebab itu, setiap kali tema utusan, berarti ini misi. Kalau bicara misi, berarti harus siapkan peluru yang cukup-cukup banyak, meskipun nanti yang dipakai tidak banyak. Artinya apa? Artinya saya siapkan harus melampaui bahan. Jikalau saya punya bahan, isinya A, saya siapkan seperti A, saya tidak ngerti misi. Saya harus siapkan lebih, karena mungkin nanti di ladang misi, saya bertemu orang yang lain atau orang yang punya pergumulan yang lain, sehingga saya harus mempersiapkan diri lebih. Waktu kita memakai bahan duka cita, maka kita bukan hanya mengerti bahan itu yang duka cita, karena nanti waktu orang sharing, selain dia alami keduka citaan, dia juga ada alami faktor yang lain. Maka prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita akan sampaikan, itulah yang kita sudah siapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Melalui apa? Melalui kita belajar firman, melalui yang lain-lain. Oke, sekarang kita kembali ya. Jadi, waktu saya diutus, berarti Tuhan utus saya, Tuhan yang akan pakai lidahku. Saya siapkan hati baik-baik, saya siapkan pengertian baik-baik, nanti mulutku Tuhan yang akan pimpin. Oleh sebab itu, jangan khawatir. Semua pemimpin-pemimpin bukan dirinya lebih rohani daripada yang dipimpin. Karena ini kelompok tumbuh bersama. Jadi kalau kelompok tumbuh bersama, saya tidak boleh punya konsep, KTB ini saya mempertumbuhkan anggotaku. Salah, saudara. KTB ini saya dan anggota sama-sama bertumbuh. Baru maju. Jikalau tidak, nanti di KTB kita jadi guru. Kita jadi farisi-farisi yang sudah mencapai level pertumbuhan, sehingga kita tidak lagi mau bertumbuh, kita mengharapkan orang lain bertumbuh dengan standar yang kita sudah dapatkan. Itu salah fatal. Maka KTB singkatan sangat penting. Kelompok tumbuhnya bersama. Jadi tidak ada hierarki, siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Semua menjadi bersama-sama. Oleh sebab itu, KTB harus mempelajari yang namanya orkestra. Bukan pelajari cara mainnya, tetapi pelajari bagaimana orkestra dengan berbagai-bagai alat musik. Ada yang suaranya kenceng, ada yang suaranya halus, tetapi masuknya, lalu suara besarnya, suara kecilnya, tidak boleh ada yang dominasi. Saat harus dia besar, saat dia harus kecil, dan suara dari kor tidak boleh nonjol satu orang. Jikalau dia solo, silakan nonjol satu orang, semua lain diam. Jikalau sudah nyanyi semua, dia harus bersama dengan suara di mana dia ditempatkan. Suara satu, ada 30 orang. Maka 30 orang suaranya tidak boleh ada satu atau dua yang nonjol. Saya ditempatkan di suara dua 15 orang. Di 15 orang tidak boleh suara saya sendiri yang nonjol, karena semua sedang nyanyi, saudara. Maka di KTB juga sama. Nanti di KTB kalian akan menemukan ada solois-soloisnya. Maksudnya apa? Si tukang tanya, saudara. Pokoknya setiap kali pembahasan pasti dia soloisnya. Apapun dia tanya, dia dominasi semua.
Mesti ditegaskan ke dia, ingat, kita ini orkestra. Kalau lagi sama-sama kita bahas, kamu jangan jadi soloistnya. Biar kamu ikut bersuara, yang lain juga ikut bersuara. Lalu nanti ada satu yang sok-sokan mau nunjukkan dia mengerti sangat banyak untuk menjatuhkan si pemimpin yang katanya kurang mengerti. Kalian akan hadapi anggota-anggota yang mungkin nanti akan muncul seperti itu. Misalnya, di dalam pembahasan, nanti dia mulai keluar. Menurut John Piper, dia sebutkan semua tokoh-tokoh. Nah, ini si soloistnya. Saudara harus peka orang-orang seperti itu. Waktu dia katakan seperti itu, motivasinya apa? Dia sedang mau menunjukkan ke anggota KTB, saya melampaui semua. Yang kayak begini, saudara harus perhatikan dengan baik-baik, dan saudara harus punya kekuatan, minta kuasa Tuhan untuk merubah orang ini punya benih sombong, karena di awal dia sudah mau monopoli. Hati-hati ya. Jadi kelompok tumbuh bersama. Oke, nah sekarang kita akan masuk di dalam hal-hal yang kunci-kunci. KTB ini dilakukan bisa di rumah, bisa di taman, bisa saudara janjian di mana. Yang pasti jangan lakukan KTB sambil makan. Kita KTB yuk sambil makan siang. Di mana? Di IBC. Nggak bisa, saudara. Karena kalau saudara tanya-tanya, suara orang makan-makan di IBC itu mengganggu konsentrasi dan kalian akan dianggap farisi-farisi yang sedang membahas kitab suci di IBC. Baca Alkitab, buka Alkitab lagi. Wah, itu bahaya ya. Jangan menunjukkan hal-hal seperti ini di tempat-tempat keramaian. Cari tempat yang sunyi, cari tempat yang bisa kita konsentrasi untuk kita bisa KTB bersama. Dan jangan cari playground yang banyak anak-anak yang sedang ribut-ribut di situ, karena kita perlu keheningan, dan jangan sampai KTB ini menjadi sorotan dari banyak orang. Kenapa dia lakukan di depan umum, kenapa dia lakukan di tempat-tempat keramaian. Kita akan jadi farisi-farisi yang baru. Oke? Nah, karena KTB kita bisa lakukan di rumah, bisa di luar, dan di rumah-rumah orang-orang, di situ pasti ada ayah, pasti ada ibu, pasti ada pembantu, dan kadang-kadang bisa ada tamu. Dan kalau kita sedang KTB, diharapkan semua pakai baju yang sopan. Tidak boleh pakai baju tidur. Contoh, KTB hari ini di rumah si A. Karena di rumah dia, maka dia pakai kolor gitu ya. Lalu baju tidur, lalu rambut masih gulung-gulung, karena informal. Jangan, saudara. Kenapa? Anak-anak akan melihat kita, lagi ngapain, Ma? Lagi belajar firman. Oh, belajar firman pakai kolor. Oh, belajar firman pakai begitu. Nanti anak-anak kalau sudah besar, dia tidak akan hargai kebaktian. Orang kalau datang ke gereja, tidak memperhatikan kostum dan suka-suka, tidak mungkin orang itu akan menghormati Tuhan. Saudara, kalau misalnya sekarang lagi berkunjung ke istana negara, berani pakai celana pendek dan sandal? Langsung baju ganti jadi rapi. Orang datang ke gereja, sudah berkumpul dengan semua anggota keluarga Tuhan, dia harus sudah pakai rapi. Meskipun acara informal di gereja. Coba bayangkan saya pakai celana pendek naik ke atas mimbar. Saudara hari ini kan informal, saudara. Lalu saya pakai swan yang bolong satu misalnya. Ini informal, saudara. Tidak bisa, saudara. Setiap kali sudah berkumpul, kita harus memakai baju yang baik, karena ini di dalam gereja. Nah, lalu di dalam rumah, tidak usah sampai pakai dasi. Pakailah yang baik, jangan pakai kostum tidur. Sehingga nanti itu akan menjadi satu teladan, anak-anak akan melihat, oh, mama belajar firman, bajunya rapi. Anak-anak kalau Zoom, pakai kolor atau pakai baju sekolah? Ada guru yang sengaja minta waktu di awal-awal dulu. Lihat bawah, supaya terlihat dia pakai seragam. Berapa hari yang lalu kan sekolah-sekolah diminta online toh? Karena ada acara toh. Saya lihat anak saya pakai semua lengkap. Ini ada simbol-simbol duduk lengkap. Ini hanya Zoom, saudara. Bayangkan, kalau kita KTB, lalu kita pakainya baju amburadul misalnya, karena di rumah kita. Jangan ya. Jadi kalian pemimpin KTB harus tekankan kepada anggota KTB.
Karena nanti contoh, kita KTB sedang di rumah si A, misalnya si cewek ya, ibu-ibu lakukan di rumah si A. Lalu semua informal, lalu si pemimpin juga pakai celana pendek, terlihatlah kakinya yang putih-putih itu. Lalu yang lain juga pakai celana pendek. Sampai ke sana, ternyata suaminya ada di rumah di situ. Enak tidak? Suaminya lagi ada di rumah. Dan pas suaminya ada janji sama tamu, istrinya tidak tahu. Lalu sedang KTB, tamu datang, saudara. Lalu dia lihat, ya ada acara apa? Lagi belajar firman. Lalu duduk, lalu kaki putih-putih, saudara. Lucu nggak? Hati-hati ya, karena KTB, ibu-ibu bisa di rumah, dan di rumah ada suami. Di rumah ada anak, atau ada saudara, atau ada papa, dan seterusnya. Jadi pakailah yang rapi, oke? Di rumah nggak usah pakai sepatu, karena masuk rumah pasti lepas sandalnya, betul nggak? Jadi pakai sandal silakan, tapi yang baju itu rapi, karena kita buatnya di dalam rumah. Kecuali di rumah itu disuruh pakai aja sepatunya, pakai aja sepatunya, pakai aja sandalnya, ya pakai aja gitu ya, karena mungkin duduknya di meja dan seterusnya. Oke, ini hal sepele yang sangat penting, karena ini akan disoroti, saudara ya.